Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau wa yusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tak ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar, saking sahabat Umar radhiyallahu an, radhiya moga-moga ngridoni apa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Umar. Qala ngucap sapa sahabat Umar, qala Rasulullah qala ngandika apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum orangana saking sira kabeh min ahadin saking suwiji-wiji, saking wong suwiji ya tawaddu wudu sapa wong wa yusbihu mongko nyempurnaaken sapa wong al wudu'a ing wudu summa yaqulu nuli ngucap sapa wong atau mbanjak donga sapa wong asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Asyhadu nyakseni ingsun alla ilaha ing enta orangana pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah wahdahu hale awak dhewe Gusti Allah la syarika orangana sekutonan lahu maring Gusti Allah atau lahu kadue Gusti Allah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu lan wis nyakseni ingsun anna Muhammadan saben setuhune Gusti Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah illa futihat kejabaden bukalahu kadue wong apa abwabul jannati saman abwabul jannati samaniyatu piro-piro lawange swarga kang 8 yadkhulu bakal mlebu sapa wong min ayyiha syaa ing swarga min ayyiha syaa saking endi-endi kersa swarga 8 kang kersa sapa wong. Akhrajahu ngriwayatain hadis sapa Muslim Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa zada lan nambahi sapa Imam Tirmidzi ing iki hadis nambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma du Gusti ij'alni ndadekaken panjenengan ingsun minat tawwabin ndadekaken banyak ingsun saking semua keluputan ingsun ya. Iku minat tawwabin saking wong kang tobat-tobat kabeh. Waj'alni lan ndadekaken sapa ingsun minal mutatahhirin saking wong kang suci-suci kabeh. Ini ada wudu yang tidak sempurna. Mudah-mudahan Allah jadikan sempurna. Ini bab wudu ya, masih kita bertaruh bab wudu. Dan ini termasuk salah satu hadis yang inti pada bab ini. Karena di sini disebutkan barang siapa di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, setelah selesai berwudu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang setelah wudunya sempurna mengucapkan kalimat tadi, ini janji Rasulullah ya, futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Allah akan membukakan untuk dia pintu surga yang 8 itu. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk
Dari pintu yang 8 itu, pintu mana yang dia inginkan. Berarti ini betul-betul mulianya orang yang berwudu ya. Bahkan Imam Tirmidzi menambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Awalnya orang yang berwudu sempurna wudunya lalu mengatakan seperti itu, dia akan dimasukkan kepada at-tawwabun wal mutatahhirun, orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci ya. Itu arti yang apa, yang arti bebasnya begitu ya. Jadi ini ada apa? Ada beda yang pernah kita dengar ya antara pintu surga dengan nama-nama surga ya. Ini jelaskan pintu surga ada 8. Sebagaimana pintu neraka diceritakan ada 7. Ya. Seperti di dalam Al-Quran, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Bahwa neraka itu pintunya ada sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'un maksum. Ya. Setiap babnya ya ada tingkat-tingkatannya, dan yang paling bawah fa asfaluha jahannam ya. Pintu yang terakhir yang paling mengerikan yaitu adanya yang di bawah di dasar neraka, namanya jahannam. Maksudnya likulli babin minhum juz'un maksum, setiap tingkatan. Kalau neraka itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas, semakin ke bawah semakin panas. Kebalikannya dari surga. Surga itu ningkatnya ke atas. Kelas 1, kelas 2 sampai nanti bintang 5-nya di atas. Begitu. Jadi sini dibedakan antara pintu neraka dengan pintu surga dengan nama-nama surga. Pintu surga di sini disebutkan dalam beberapa hadis. Pintu surga itu sebenarnya disesuaikan dengan amal yang bersangkutan. Begitu. Dalam beberapa keterangan pintu surga juga ada 8 itu berkaitan dengan siapa yang dari orang mukmin yang konsentrasi kepada ibadah-ibadah tertentu. Begitu. Berarti ada namanya babus sholah. Pintu sholat. Ini pintu di mana yang bisa masuk orang-orang yang sangat peduli kepada sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lah masuk surganya itu dari pintu sholat. Itu. Nanti surganya lain lagi adanya ya. Jadi setiap surga ada pintu-pintunya. Yang kedua ada orang yang senang membela agama, berjihad. Nanti namanya babul jihad. Ya, pintu jihad itu. Ada orang yang sangat senang, hobi berpuasa. Nanti pintunya disebut babur royan. Itu khusus untuk orang-orang yang selalu berpuasa. Nanti ada juga orang yang hobinya itu membantu orang, bersedekah. Ya. Dan itu nanti dia di surganya masuk ke babu as-sadaqah. Ya. Jadi itu udah 4 ya. Babul sholah, babul jihad, babul royan, dan bab sadaqah. Ya, udah 4. Tinggal 4 lagi ya. Ada juga orang yang hobinya itu tobat ya. Kalau ada ngelakuin dosa sedikit langsung tobat. Nanti dia sesuai dengan hadis tadi, Allahumma ij'alni
minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang menyempurnakan wudu nanti dan berdoa itu dia bisa jadi dimasukkan kepada surga melalui pintu babu at-taubah atau babu taibin. Pintunya orang-orang yang bertobat. Itu. Ada juga orang yang hobinya itu sangat memuliakan kedua orang tuanya. Semua kehidupannya hanya untuk membahagiakan orang tuanya. Dia selalu birrul walidain. Nanti dia di surganya masuk melalui pintu bab birrul walidain. Itu yang ke-6 ya. Ada orang yang suka wiridan. Nanti masuk surganya babu dzikr. Ya, babu dzikr. Dan yang ke-8 ada orang yang selalu ikhlas bertawakal kepada Allah dalam segala hal kegiatan, dia nanti masuk surganya melalui babu al-mutawakkilin, ya, bab orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebenarnya ada juga kalau menurut Ibnul Qayyim pintu surga ada 12. Bukan 8 katanya. Beliau menambahi seperti ada bab namanya babul aiman. Ya. Babul ilmi ada juga orang-orang yang setengah hari ngurusi anaknya orang, mendidik, memberikan ilmu, nanti masuknya lewat babul ilmi, bab ilmu ya. Ada orang yang selalu bisa menahan emosi, nanti dia masuk dengan babul kadhimin. Karena ada wal kadhimin al-ghaidu wal afina 'anil nas ya. Ada ashabul yamin ya, babul aiman ya. Itu nama-nama surga. Mungkin kalau ada orang yang berbuat baik sangat khusus, bermanfaat bagi orang yang lain, belum ada namanya tadi, bisa jadi nanti di surganya masuk lewat bab itu. Atau ada pintu yang mirip-mirip ya kegunaannya untuk orang-orang yang masuk lewat situ ya gitu. Kalau nama surga beda ya. Tadi itu bab al-jannah. Kalau nama surga beda. Nama surga juga disebutkan ada 8 ya, ada 8. Di antaranya yaitu kalau surga itu urutan ya. Yang paling tinggi itu ada yang mengatakan Firdaus ya, Jannatul Firdaus. Kalau di bawahnya itu Jannatul Aden ya. Lalu di bawahnya lagi Jannatul Naim ya, di bawahnya lagi Jannatul Ma'wa. Jadi Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa. Lalu ke bawah namanya Darussalam. Darussalam. Lalu ke bawahnya lagi Darul Muqam. Lalu ke bawahnya lagi Maqamul Amin. Ke bawahnya di Jannatul Khuldi. Jadi Jannatul Khuldi itu sebenarnya di urutan informasi dari para ulama itu surga yang paling rendah ya. Jannatul Ma'wa atau Jannatul Khuldi ya, Jannatul Khuldi naik Darul Amin, naik lagi Darul Maqam, naik lagi Darussalam, naik lagi Jannatul Ma'wa, naik lagi Jannatul Naim, naik lagi Jannatul Aden, naik lagi Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus." Kalau kalian pengen surga, mintalah surga Firdaus ya. Idza sa'altumul jannata, jika kalian minta masuk surga, fas'alu jannatal firdaus wa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Bahkan disebutkan di atasnya itu aras kerajaan Allah. Di Firdaus di atasnya kerajaan Allah gitu ya. Kalau di Al-Qur'an disebutkannya nama-nama surga ini seperti
contoh ya di Al-Qur'an seperti Darussalam ya. Al-Qur'an ada ayat berbunyi lahum darussalam inda rabbihim ya gitu ya. Darul khuldi Allah berfirman wa ma hum minha bimukhrajin ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamata. Darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub ya. Itu yang menjelaskan tentang surga Darul Maqam. Ada Jannatul Ma'wa, indaha Jannatul Ma'wa di Al-Qur'annya ya, indaha Jannatul Ma'wa. Lalu ada Jannatul Naim banyak ya, Jannati Adnin, Jannatu Adn ya, Jannati Adnin lati wa'idar Rahman ibadahu bil ghaib ya. Ada lagi Jannatul Firdaus ya, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu Jannatul Firdaus ya. Jannatul Naim innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum Jannatun Naim. Ya, itu nama surga Jannatun Naim. Begitu. Kalau Maqamul Amin innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa ayun. Ya, itu di surat-surat pendek ya. Begitu. Banyak semua nama-nama surga di dalam ayat Al-Qur'an telah disebutkan ya. Di antaranya ayat-ayat tadi ya. Innal ladzina fi jannatin wa ayun fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ya. Itu juga ada ya. Itu beda nama dengan pintu ya, nama dengan pintu. Orang yang berwudu menyempurnakan wudunya, lalu setelah berwudu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Maka pintu surga yang ke-8 itu siap menyambut orang tersebut ya. Bahkan di sini disebutkan yadkhulu min ayyiha sya'aha. Dia boleh masuk dari pintu mana yang dia inginkan begitu. Itu kelebihan berwudu ya gitu. Jadi hadis ini yang pertama ya. Tentu keutamaan berwudu dan bagaimana pahala berwudu itu memperoleh sawabul jazil ya. Pahala yang luar biasa besarnya sampai dijanjikan bisa masuk surga dari pintu mana saja gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita ini semuanya disuruh bukan sekedar berwudu, tapi isbahul wudu. Disuruh untuk selalu menyempurnakan wudu kita. Ya. Apa saja yang berkaitan dengan keutamaan berwudu, ya, seperti membaca bismillah dulu, kumur-kumur, istinsyak, lalu tahlilul asabi, ya, nyela-nyela di tangan, tahlilu al-lihyah, kalau punya jenggot, lenga-lengai jenggot ya. Itu sunat-sunat sebagai salah satu penyempurnaan wudu itu kita kerjakan. Nah, karena disunatkan isba masru'iyatil wudu ya. Masru'iyatil wudu disebutkan masru isba'il al wudu, disunatkan untuk menyempurnakan wudu gitu. Yang kedua, bukan sekadar wudu, atau di antara penyempurna wudu itu adalah doa-doa yang tadi Rasulullah ajarkan. Ya. Ini doa yang luar biasa yang jika orang membaca maka menyebabkan yang bersangkutan memperoleh
kebahagiaan abadi ya gitu. Yaitu kebahagiaan yang apa ya sangat sempurna, doanya diistijabah, yaitu pertama dia menjadi orang yang suci ya, bersih semua, sudah masuk pada syarat menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga tidak boleh ada kotoran sedikit pun, mau masuk di tempat yang sangat bersih gitu ya. Nah, sekali lagi termasuk menyempurnakan wudhu, yaitu membaca doa-doa yang telah Rasulullah ajarkan setelah selesai berwudhu. Yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Para ulama mengatakan doa ini adalah doa yang sangat kuat untuk seseorang bisa masuk surga. Jadi apa? Penyebab yang sangat dominan orang bisa masuk surga. Gitu. Itu diantara kandungan hadis ini. Hadis ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan lupa bahwa akhirat itu ada. Ba'as itu ada, ya. Balasan itu ada. Kehidupan setelah mati itu ada. Selapun tidak langsung ya, seperti hadis-hadis yang sebelumnya, nanti orang berwudu bersinar di mana di akhirat gitu ya. Itu. Orang berwudu itu nanti diberikan keutamaan di sana gitu ya. Ada kehidupan setelah mati, ada surga, ada neraka. Nah, ini ada pintu surga, ada nama-nama surga, ada pintu neraka. Nah, itu kita harus tambah yakin dengan hadis ini bahwa isbatul ba'si, sebuah apa kenyataan ba'as itu akan ada, wal jaza balasan itu ada, hayat ba'dal maut itu ada ya, mahsyar itu ada, semua yang berkaitan dengan hari akhir itu ada. Bahkan di sini secara lebih spesifik isbat wujudil jannah, menguatkan adanya surga. Bahkan bukan surganya, wa abwabiz zaman, ya pintunya. Masa ada pintu nggak ada bangunannya? Pasti kalau ada pintu ya ada surganya kan gitu. Ya. Bahkan menguatkan kita, disuruh milih wa takhyir fi dukhuliha. Kita disuruh milih masuk pada pintu yang mana itu. Artinya betul-betul meyakinkan bahwa surga itu ada ya, dan pintunya ada. Kita boleh memilih masuk dari mana saja sesuai dengan amal kita ya itu. Jadi sekali lagi hadis ini menguatkan kita untuk al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu. Lalu ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan pintu surga yang 8 yang mempunyai keutamaan bagi orang yang masuk tadi begitu ya. Kata ulama yang pertama mungkin maksudnya pertama memudahkan yang bersangkutan masuk ya, untuk bisa masuk, bahkan memudahkan bagi yang bersangkutan untuk bisa memilih ya lewat pintu mana dia masuk. Karena di Al-Qur'an disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang siapa yang berusaha ya untuk menghadap kami ya, maka akan kami tunjukkan
jalan-jalannya itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya begitu. Yang kedua, arti futihat ari satuftahu yaumal qiyamah. Artinya futihat akan dibuka pada setelah hari kiamat tiba. Begitu. Ini apa namanya ya, bahasa sindiran yang sangat tinggi bahwa futihat. Sekarang futihat belum, masih belum futihat. Tapi ada kisah, ada beberapa orang yang sudah masuk di surga, seperti Nabi Idris ya, Nabi riwayatin sudah ada di surga. Itu biasa ya, ada beberapa pengecualian itu ada. Tapi yang dimaksudkan futihat lahu ababu jannatis samania, dibukakan baginya 8 pintu, yaitu satuftahu yaumal qiyamah. Ya. Futihat itu kan kalau kejari Kang Dawud bahas fi'il madhi, telah. Tapi satuftahu maknanya pakai mustaqbal. Ya, memang ada di pelajaran nahwu sorof ya. Ada fi'il madhi punya arti fi'il mudhari. Di antara ini futihat lahu, maksudnya satuftahu lahu ya yaumal qiyamah, akan dibuka. Karena di Al-Quran bahkan ata amrullah wala tasta'jilu, ata amrullah wala tasta'jilu. Oke, yang selanjutnya bahwa orang yang dibukakan pintu surga 8 itu karena wudhunya atau karena doanya. Ini gitu ya. Karena istilahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Kata ulama, sebenarnya ini menunjukkan betapa kalimat tauhid ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak ada yang bisa menandingi yang ada di alam semesta ini. Begitu. Di hadis ya kemarin saya ngaji, nanti di akhirat itu Rasulullah sangat peduli kepada umatnya. Itu lagi cerita tentang siapa sih orang terakhir masuk surga. Ya. Nah hadis apa? Rasulullah itu selalu menunggu di mizan, karena Rasulullah itu sangat peduli kepada umatnya. Ini yang menyebabkan kita harus melebihi mencintai dia, melebihi yang lainnya, termasuk keluarga kita, orang tua kita, karena mereka tidak sepeduli Rasulullah. Begitu. Rasulullah itu ketika umatnya sedang ditimbang di hisab, di mizan, Rasulullah ada di sampingnya. Di dalam hadis itu lalu ada umat Rasulullah ditimbang, habis timbangannya. Semua amal baiknya tidak seberapa dengan amal jeleknya. Kata Rasulullah, oh masih ada nggak amalnya? Muten-muten. Coba dieling-eling. Muten-muten. Gitu. Lalu Rasulullah mengeluarkan, kalau dari sampulnya, dari sampulnya ribok. Namanya hadisul ribok. Hadis takut. Rasulullah mengeluarkan dengan hadisul ribok. Bahwa di kafati mereka. Lalu kita hitungannya ini pertengahan mereka dari jalan simpan kita. Lalu ini amal bagusnya diberatkan pada dosa. Lalu pertanyaan apa itu?
wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Atau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu ya. Nah, kita tambahan taubat itu ya ada beberapa syarat ya. Ini kita ngulang ya.
Taubat ada beberapa syarat. Yang pertama, taubat itu harus ada penyesalan dari apa yang kita kerjakan. Yang kedua, al-iqlaq anidz dzambi, berjanji untuk berhenti mengulangi. Itu. Jadi menyesal mengulangi. Itu. Selanjutnya, taubat itu tidak karena paksaan, ya. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang selanjutnya, taubat itu tidak boleh melewati batas akhir, ya. Taubat itu tidak boleh melewati batas akhir. Kalau kita semua taubatnya sampai yugharghir, hatta yugharghir, sampai menjelang kematian. Kalau sudah lagi cengap-cengap baru saya bertobat, nggak diterima, ya gitu. Atau sampai matahari terbit dari barat gitu, ya. Itu tobat. Nanti ada tambahan, jika dosa itu berkaitan dengan hak adami, maka harus ada tahlil, ada saling menghalalkan, saling memaafkan kedua itu. Jika belum selesai, maka masih tergantung. Ya, tobat tuh begitu. Ya, tobat nasuha mukuli wong ranu, ya si wis dipukul harus didatangi minta maaf. Kalau dia cuma berhenti, itu kalau amal berkaitan dengan Allah. Tapi kalau amal atau perbuatan berkaitan dengan manusia, taubatnya ditambahi syaratnya, yaitu minta tahlil, minta halal, minta maaf, minta diselesaikan urusannya. Kalau urusan masalah harta, bagaimana penyelesaiannya? Kalau urusan masalah harga diri, bagaimana penyelesaiannya? Kalau urusan masalah menyakiti fisik, bagaimana urusannya? Harus selesai semua. Kalau harta, saya dulu pernah mencuri uang kamu begini, gini. Sekarang saya tobat, bagaimana nih? Kalau mau dikembalikan nih saya sudah siap. Tapi kalau panjenengan maafkan, ya kesuwun begitu. Saya dulu pernah nyuri buah mangga, panjenengan berapa? Ya anak sakarung sih. Hitungannya kepriye? Dihitung. Kalau ya udah ikhlas saja, kalau saya salaman. Kalau berkaitan dengan fisik, dulu saya pernah memukul kamu, melukai kamu. Nanti ada hitungannya, ya an-nafsu bin nafsi ila akhirih. Berkaitan dengan harga diri, saya dulu pernah memfitnah, saya dulu pernah membuat rekayasa bahwa kamu tuh begini-begini, padahal itu biar kamu tidak bisa menyaingi saya. Itu namanya menyakiti dalam hal irad, ya, irad apa? Kehormatannya. Itu juga harus diselesaikan. Nanti kalau itunya sudah, berarti dia masuk kepada minat tawabin, masuk kepada orang-orang yang telah bertaubat. Ya, kita ulangi. Pertama, menyesal dari melakukan perbuatan yang sudah itu. Yang kedua, menghenti secara total, tidak akan kembali, itu ya. Atau ya melepaskan semua apa saja yang berkaitan dengan yang pernah kita lakukan itu. Lalu ikhlas karena Allah, ya. Kita itu masih pada waktunya, belum melewati waktu batas akhir bertobat. Lalu kalau hak adami ditambahi, harus ada tahlil bainahum, harus ada saling menyelesaikan antara keduanya. Nanti kita masuk, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, begitu. Oke, maka menewantkan pertanyaan tentang hadis ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya masalah surga tadi. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Yang pertama adalah pecandu khamr, yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah orang yang membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Nah, di sini bahasa 3 golongan manusia yang Allah haramkan. Apakah bahasa haram ini dia tidak akan masuk ke dalam surga, atau dia masih mempunyai kesempatan untuk masuk surga? Untuk yang keduanya tentang wudhu.
syariat wudhu itu kan kata Abah kemarin-kemarin itu bahwasanya tanda-tandanya adalah hanya ada pada masa zamannya Rasulullah. Tanda-tanda atharul wudhu itu ketika di hari kiamat. Nah berarti di Nabi sebelumnya kan itu syariat wudhu berarti apakah sudah ada, apakah tidak ada, dan seperti apakah bah, cara ibadahnya umat-umat Nabi sebelum Nabi Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya, yang pertama ditanyakan ada hadis Allah mengharamkan 3 orang masuk surga. Peminum khamar, lalu uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tuanya, dan ketiga orang yang tidak peduli kepada kebaikan keluarganya atau membiarkan banyak. Apakah haram ini berlaku abadi atau dia satu saat bisa masuk atau bisa dicabut itu kan gitu. Jadi pertama biasanya kata-kata itu di bahasa Arab itu sebagai warning keras. Tujuannya sebagai warning keras. Semua dosa ya bahaya, tapi apa dulu jangan ini gitu. Karena memang kalau dipikir-pikir itu rusaknya jagat ya begitu. 3 itu. Pertama, orang minum khamr. Khamr itu kalau dibiarkan ya sudah rusak semua. Karena khamr itu kata Rasulullah ummul khaba'is, ibu dari segala dosa. Orang kalau udah minum khamr bisa membunuh, bisa berzina, bisa segala kala. Tapi kalau orang berzina saja, belum tentu dia berani membunuh. Seperti riwayat tentang siapa tuh? Barseso atau siapa anda buat ya? Digoda untuk dengan perempuan cantik tidak tergoda, digoda untuk membunuh tidak tergoda, hanya digoda dengan yang cuma minum aja kok nggak apa-apa. Ya teler sedelat. Gitu. Begitu tahu-tahu diminum, gelap mata ya, bisa menzinai orang dan bisa membunuh begitu. Makanya Rasulullah bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu ibu dari segala kejahatan. Dan itu nyata, kita nggak usah. Tidak ada orang yang membantah itu. Bahwa khamr itu ummul khaba'is. Ibu dari semua kejahatan gitu. Yang kedua, ini maksudnya warning keras, kita ulangi ya, warning keras. Yang kedua, orang tidak akan masuk surga yang durhaka kepada orang tuanya. Ya pantas banget. Karena orang itu di dunia siapapun dia, kalau berterima kasih itu kepada 2, kepada ibu, kepada Allah, kan begitu, bersyukur tuh. Karena ibu itu atau keluarga itu wakil dari Allah kita di dunia. Kalau itu dihancurkan, tidak dihormati, bahkan disakiti, sangat mungkin dia tidak akan bisa menghormati Allah. Sangat mungkin dia pasti akan menyakiti Allah. Makanya ada hadis ridallah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtul walidain. Allah ridho jika orang tua mau ridho, Allah murka jika kedua orang tua murka. Lalu kalau dia menyakiti kedua orang tua, orang tuanya murka, masa Allah tidak murka? Di antara murkanya ya tidak dimasukkan ke surga, kan begitu? Logikanya kan begitu. Jadi ini sangat sangat mendasar dalam kehidupan. Tambah lagi orang yang tidak peduli kepada kebaikan keluarganya, ya rusak jagat. Itu cikal bakal sama aja. Dia menyetujui bercokolnya kejelekan di mana-mana, di keluarganya aja dia nggak peduli, apalagi di tetangganya. Nah, dosa-dosa ini sangat berat, sehingga kalau orang tidak bertobat, ya pantas kalau Allah mengharamkan dia masuk surga, gitu. Tapi kalau pertanyaannya, apakah ini berlaku abadi atau cuma muaqqat, ya, cuma
insidental aja, satu saat bisa berubah. Allah bisa berubah karena kata Gusti Allah tadi ya faulaika atubullah wa ana tawwabur rahim. Mereka bertobat, saya zat yang menerima tobatnya. Jadi kalau tobat itu jangankan apa ya tadi itu minum khamar. Minum khamar itu di bawah syirik. Wong syirik aja kalau dia dilepas, kalau dia menjadi muslim, ya diampuni. Jadi itu semua tergantung yang bersangkutan. Kalau menghentikan, bertobat, menyesal, dia akan dikembalikan kepada keadaan semula. Gitu. Yang penting belum terlambat. Orang tua mau cengap-cengap mau mati, aduh saya minta maaf, nggak ada gunanya. Itu sudah yugurgir kepada kita, yugurgir kepada dia juga. Gitu. Nggak ada gunanya. Itu. Karena kalau orang tua mati, kitanya belum tobat, seumur-umur menyakiti, bagaimana minta maafnya itu kan berat itu ya. Gitu. Tidak seperti ketika masih hidup kita tobat. Kalaupun nanti tobatnya baru berapa bulan, orang tua udah merasakan, nanti kita tambahi setelah dia mati, terus kita ingat sama beliau itu masih mending. Itu. Lalu begitu. Jadi menurut saya itu adalah tahdid ya, tahdid apa? Warning keras bagi siapa saja yang melakukan tadi itu, Allah akan haramkan maksud. Kalau dia terus begitu, kalau dia tobat ya tidak. Itu karena wa ana tawwabur rahim. Ya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya, begitu. Tubu taubatan nasuha, ya tubu ilallahi taubatan nasuha, begitu. Kira-kira begitu. Yang kedua, apakah syariat wudu sudah ada sebelum Nabi Muhammad? Gitu ya. Memang ulama mengatakan sudah ada, tapi ada yang mengatakan belum ada. Yang ada itu toharoh, bersesucinya. Kalau wudunya belum ada. Ada yang mengatakan berwudu sudah ada, tapi nanti di akhirat kok tidak seperti umat Nabi Muhammad mengeluarkan sinar. Nah ini kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Tapi kalau digandengkan mungkin yang lebih pas belum ada, tapi toharoh sudah ada. Karena toharoh itu kan kita ajaan macam-macam. Ada berwudu, ada tayamum, ada bermacam-macam gitu. Wallahu alam ya, yang nanti saya nyari info ya. Apakah wudu sebelum zaman Nabi itu sudah ada? Saya tidak tahu persis dalilnya, tapi ada ulama mengatakan wudu sudah ada, bukan sekarang saja. Gitu. Karena agama kan saling mendukung ya. Agama itu kan saling gandeng menggandeng. Artinya agama para rasul itu kan satu. Gitu. Tidak ada, cuma nanti tuh intensitasnya aja seperti sholat sudah ada, sholatnya berbeda rakaat gitu ya. Nanti wudu juga mungkin sudah ada, tapi wudunya bagaimana? Allah alamnya. Terus zakat sudah ada dari dulu, haji sudah ada dari dulu, puasa apalagi. Kalau puasa ada dalilnya kan kita gampang kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, diwajibkan pada kamu seperti diwajibkan pada. Hanya kan ada gitu. Tapi wudhu nih belum ketemu dalilnya saya ya. Nanti saya cari coba. Begitu. Kisah itu ya, kisah Jureid itu. Ketika Jureid itu kan ahli ibadah yang kurang hormat sama orang tuanya. Ketika dipanggil, nah panggilin ini, aduh ibu tanggung lagi sholat. Terus begitu. Akhirnya ibunya marah, ya doakan mudah-mudahan anak saya jangan mati sebelum dipermalukan kan gitu kan. Akhirnya dia ada seorang WTS ya ngaku disetubui sama dia ngaku hamil. Setelah itu datang lagi ngaku sudah lahiran. Semua masyarakat marah, lalu dihancurkan tempatnya itu, pesantrennya itu. Dihancurkan semua, lalu dia diarak, akan dibunuh.
Akhirnya kata dia, sebelum kamu membunuh saya, izinkan saya akan bermuniat dengan Allah dulu. Lalu di hadis itu ada begininya nih. Fatawaddu'a fa shalla rakaatain, kan gitu ya kan tahunya. Lalu dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau ngelihat hadis ini, Jurid itu kan masa zaman-zaman Nabi Musa setelahnya kan. Ini fatawaddu'a wa shalla rakaatain, summa da'a rabbahu. Donga, lalu anaknya kecilnya dipanggil, apakah kamu anaknya siapa gitu. Lalu dia mengatakan, saya anaknya si A gitu. Nanti di hadis disebutkan ada 5 anak kecil masih bayi bisa ngomong, di antaranya Syahidu Jurej ya. Saksi dari Kiai Jured itu. Jadi kalau ngeliat ini, wudu sudah ada, tapi nggak tahu wudunya gimana. Tapi wudunya tidak diberi kelebihan seperti wudunya umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Kalau puasa, zakat kan semuanya terang dalilnya gitu. Kata Al-Quran, waktu zaman Nabi Adam, Qabil Habil zakat sudah ada. Al-Quran terangkan. Gitu kan, puasa ada, haji ada, hampir semua ada. Nah, amal wudu di Al-Quran tidak ada, tapi di kisah. Ya, di kisah fatawaddu'a wa shalla rakaatain. Gitu. Ini yang mungkin yang mengatakan sebagian ulama bahwa wudu itu sudah ada. Contohnya ya dalil cuma Jurid itu, yang lain nggak ada. Cuma itu dalilnya. Gitu. Enggak, yang lain wudu kan nggak ada. Kan cuma kalau Nabi Isa kan wa'mur ahlahu bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Wa'mur ahlahu bis sholat. Nabi Isa di wa'mur ahlahu bis sholat, menyuruh keluarganya untuk sholat. Berarti zaman pengen udah ada sholat kan. Tapi kalau wudu nggak diterangkan. Cuma di antaranya wudu itu pernah disebut pada kisah Jurej. Ya, ketika mau dibunuh, dieksekusi sama masyarakat karena itu begitu, dia menang. Saya minta waktu, saya akan berdoa dulu. Lalu fatawaddu'a wa shalla. Lalu dia berwudu, dia sholat. Berarti wudu sudah ada kan? Gitu. Allah alam ya. Yang ya mungkin sudah ada ya, tapi tidak diberi kelebihan seperti wudunya umatnya Nabi Muhammad, atau wudunya bukan dengan air barangkali, nggak tahu ya, Allah alamnya. Gitu. Jadi itu hadisnya hadis sahih ya, hadis sahih bahwa fatawaddu'a ya udah ada, berarti itu sudah ada. Bahkan sebaliknya, kalau tayamum itu belum ada. Nah, tayamum itu khususiat bagi umatnya Nabi Muhammad. Yang lain belum ada. Karena tayamum itu Rasulullah ngendika wa ju'ilat liyal ardu masjida. Dan ju'ilat turbatuha taharo ya, tahurun. Jadi semua permukaan bumi bisa untuk dipakai sholat dan semuanya suci bisa untuk bersuci ya, tayamum itu. Jadi tayamum itu khusus bagi umatnya Nabi Muhammad, karena umat sebelumnya belum bisa berwudu, tayamum belum ada. Tapi kalau wudu, Allah alam wudunya gimana caranya ya, tapi wudu sudah ada. Wudu sudah ada. Cara wudunya mungkin beda dengan sekarang ya, tapi sudah ada. Contohnya isyarat hadis sahih rawal Bukhari Muslim bahwa kisah tentang Jured al-Abid ya, seorang hamba yang soleh ya, namanya Jured, tapi dia tidak hormat sama orang tuanya gitu. Begitu. Nah, oke, ada lagi. Barangkali nanti ada dalilnya lagi, mungkin boleh ya. Tapi di antaranya yang cuma satu itu yang kita ingat itu ya. Ceritanya Jured itu. Fatawaddu'a wa shalla rakaatain. Kan berarti wudu lalu dia salat.
Oke, ibu-ibu barangkali ada yang bertanya, silakan. Kalau di di beberapa kitab itu ada tentang khususiyat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ada sekitar 60 khususiyat Nabi Muhammad dan umatnya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Di antaranya ya berwudu, lalu taubat nasuha. Dulu nggak ada taubat nasuha. Berarti semua bumi bisa dijadikan untuk sholat. Kita sholat di mana aja boleh. Jadi kalau dulu nggak boleh sholat, harus di tempat sholat. Itu kita sholat di sawah, di galang, di mana boleh. Boleh semua. Itu ada sekitar 60 macam khususiat Nabi Muhammad. Itu kan banyak hadisnya kan. A'taitu khamsan lam yu'ta minhunna qablu, kan saya diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya itu khususiat begitu ya. Di antaranya wa ju'ilat liyal ardu masjida. Dijadikan semua permukaan itu bisa untuk melakukan ibadah sholat gitu ya. Ya, yang lain silakan. Nggak ada yang tanya? Besok babu mashu alal khuffain ya. Bab mengusap 2 khuf ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup ya. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.